Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, kalian sudah siap belajar? Ya, kalau begitu yang masih ada sampahnya di sekitar kursi atau mejanya bisa dibuang dulu di tempat sampah ya. Sudah? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Ketua kelas? Ya, silahkan ketua kelas. Selesai ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Oke, bagus, hadir semuanya. Sekarang coba kalian amati lingkungan sekolah kita. Apa saja yang ada dalam lingkungan sekolah kita? Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk tak hidup seperti batu. Ya. Kemudian, apakah makhluk hidup itu dapat hidup tanpa makhluk hidup lain? Ya, tentunya tidak ya. Karena makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah supaya kita dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari interaksi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pola-pola interaksi dalam ekosistem. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Itu tujuan kita mempelajari materi ini. Nah, yang pertama, lingkungan. Siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ya, istilah lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Nah, berdasarkan istilah tersebut, lingkungan itu secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Nah, segala sesuatu di luar individu itu merupakan sistem yang kompleks sehingga mempengaruhi satu sama lain. Nah, kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Kemudian komponen utama lingkungan. Jadi komponen utama lingkungan ini terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Siapa di sini yang tahu apa itu komponen biotik? Ya, bagus. Nah, komponen biotik ini merupakan komponen makhluk hidup. Terdiri dari makhluk yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik itu apa? Iya, komponen abiotik itu merupakan komponen benda mati. Terdiri dari air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Selanjutnya, setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Nah, saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Selanjutnya, bentuk-bentuk pola interaksi. Siapa di sini yang tahu bentuk-bentuk dari pola interaksi? Ya, ada peristiwa makan dan dimakan, kemudian simbiosis, dan organisme penyusun makanan. Ya, betul. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini dapat melalui bentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, maupun melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis.
Kemudian bentuk interaksi yang kedua adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Nah, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam simbiosis? Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, ya. Betul. Nah, simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi antara dua spesies berbeda yang saling menguntungkan. Nah, contohnya adalah simbiosis lebah dengan bunga. Kemudian simbiosis komensalisme yaitu interaksi di mana yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya adalah antara ikan badut dengan anemon. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi di mana yang satu dirugikan sedangkan yang lain mendapat keuntungan. Contohnya adalah simbiosis antara putri malu dengan inangnya. Nah, itu ya. Kemudian bentuk pola interaksi yang ketiga yaitu organisme penyusun makanan, terdiri dari organisme autotrof dan organisme heterotrof. Apa itu organisme autotrof? Ya, jadi organisme autotrof ini merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan, ya, padi misalnya. Kemudian organisme heterotrof yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, terdiri dari herbivor, karnivor, dan omnivor. Apa itu karnivor? Iya, karnivor itu adalah organisme pemakan daging. Herbivor yaitu organisme pemakan tumbuhan, dan omnivor yaitu organisme pemakan segala, baik itu tumbuhan maupun hewan. Ya, sampai di sini apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada sekarang Ibu kasih tugas ya. Dikerjakan selama 7 menit, setelah itu akan dikumpulkan kembali oleh ketua kelasnya. Silahkan ambil LKS-nya dan dibagikan ke teman-temannya. Dikerjakan selama 7 menit ya, mulai dari sekarang. Iya, waktunya sudah selesai ya. Tolong ketua kelas kumpulkan pekerjaan temannya dan bawa ke depan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silahkan. Ya, bagus, berikan tepuk tangan. Jadi, lingkungan itu merupakan segala sesuatu di luar individu. Nah, segala sesuatu di luar individu itu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian komponen utama dari lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari pola interaksi ini ada bentuk peristiwa makan dan dimakan, kemudian simbiosis, dan juga organisme penyusun makanan. Ya, itu ya. Oke, Ibu kira pelajaran kita hari ini cukup, dan minggu depan kita akan belajar mengenai dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Tugas kalian adalah membaca seputar materi tersebut di rumah, ya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silahkan. Ya, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Oke.